Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mrs. R's class SNPIT Permata Mulia Blora. Perkenalkan, saya Dwi Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023 dari Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang PPL dengan materi pembelajaran Kindness Begins With Me untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 dengan mengambil materi utama narrative text atau folklore menggunakan project based learning yang terintegrasi dengan diferensiasi pembelajaran. Sebelumnya, saya terlebih dahulu menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran. Sebelumnya, saya mengidentifikasi kebutuhan murid melalui gaya belajar murid dengan menggunakan asesmen diagnostik. Dari hasil asesmen diagnostik, ditemukan bahwa siswi dari kelas 8 Al-Farabi mempunyai gaya belajar visual sebanyak 6 siswa, 5 siswa dengan gaya belajar auditori, dan 6 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Saya menyiapkan rancangan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi, yakni diferensiasi konten, proses, dan produk. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengawali pembelajaran, maka saya mengawalinya dengan salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar, dan mengecek kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm very well, thank you. How many of you are here today? Yang ada di sini sekarang berapa ini? 17. All of you are here, ya? Oke, semua kelas 8 Al-Farabi di sini semua. Oke, sebelum kita mulai, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa Inggris ya, tentunya, of course ya. Bahasa Inggris bukan sih? Iya, oke, yuk kita mulai dulu dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready to do our lesson today? Ready. Ada yang mungkin teman-teman pernah tahu kenapa kok ini tempat ini aula ini dikasih nama aula Jati Adem? Karena ada pohon jati terus kita merasa adem gitu ya. Oke, itu asal usul suatu tempat. Nah, sama. Ternyata dari cerita tadi kita itu bisa ini kita akan belajar tentang narrative text. What is narrative text? Apa itu narrative text? Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Kita lihat. Membandingkan fungsi sosial, structure text atau struktur teks dan unsur kebahasaan dari beberapa teks naratif lisan dan tulisan dengan meminta informasi terkait dengan legend, atau folklore. Apa itu legend? Legenda atau folklore, cerita rakyat. Nah, itu yang nanti teman-teman akan belajar bersama. Tujuannya adalah itu bisa tahu fungsi sosial itu apa, struktur teksnya, terus unsur kebahasaannya dalam teks naratif itu apa gitu ya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran teman-teman adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan sama. Intinya kita masih belajar tentang narrative text. Agar lebih optimal pembelajaran di kelas, maka kita sepakati dulu kesepakatan kelas. Kita akan bersama-sama belajar, maka kita harus punya kesepakatan kelas dulu. Yuk kita lihat kesepakatan kelas. Meluruskan ya, belajar karena Allah sudah lurus belum? Kalau yang masih belok-belok diluruskan dulu ya. Kita lurus.
menghargai pendapat dari teman lain. Sepakat? Sepakat. Nah, yang kedua, tidak mengganggu kelompok lain karena Pada kegiatan ini, saya memberikan penjelasan awal terkait materi yang akan dibahas pada hari itu, yaitu narrative text dengan video Legend of Surabaya. Oke, selain Pada tadi kegiatan Kawan-kawan, ini, saya ada satu memberikan lagi yang penjelasan awal sebenarnya sering terkait materi yang keluar, akan dibahas yaitu pada hari itu, yaitu narrative text dengan evaluation video atau Legend of jarak Surabaya. itu dilihat boleh keluar Pada boleh tidak. kegiatan Evaluasi ini, itu saya memberikan diambil. penjelasan The story of Romeo and Juliet. Oke, itu adalah genre-nya atau tipenya. Sekarang kita akan belajar tentang structure-nya. Fiction. Dengan rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu digambarkan secara kronologis atau linear. Jadi, narrative bisa jadi cerita dinasti, dan bisa juga cerita yang berganti ya. Berikut ini contoh genre dari teks naratif. First, fable, merupakan cerita yang mengisahkan tentang binatang. Contohnya, The Ant and the Grasshopper. Apa? Cerita tentang binatang namanya apa? Oke. Dan kemudian diangkat menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Contoh, New York People. Third, Legend. Cerita lain yang mengisahkan asal-usul. Nah, ini dia nanti yang akan teman-teman pelajari bersama-sama. It's about legend. Genre itu adalah jenis dari teks narratif, ya. Ada 3 tadi, tambah 4 ini folktale. Tradisi masyarakat. Misalnya, cerita Madura. Next, fairy tales merupakan cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keagamaan atau ketidakhadiran terhadap para tokoh dan pada bagian akhir memberikan pesan moral. Contohnya, The Goose with Golden Eggs. And then, Love Story merupakan cerita yang mengangkat tema perjuangan seorang tokoh untuk mengelola cinta tokoh utama, seperti The Story of Romeo and Juliet. Oke. Itu adalah genre-nya atau tipenya. Sekarang kita akan belajar tentang structure-nya. Fiction. Oh, masih ada genre-nya. Science fiction, horror, history, science of slice of life, dan personal experience. Tapi jarang sekali ya. Purpose, sekarang what is the purpose? Tujuan, ya. Tujuan dari teks narratif itu apa? Ada yang pertama adalah to entertain the readers. To amuse the readers, membuat pembaca dari bahagia. To teach moral value, untuk mengajarkan nilai-nilai moral. To change social opinion, dan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang suatu perilaku atau peristiwa. There are 3 generic structure of narrative text. First, orientation atau biasa disebut pendahuluan. Second, communication atau kritik. And resolution atau penyelesaian masalah. Oke, apa kemarin? Kita ketemu di jembatan keledai apa? Orientation, communication, dan resolution. Oke, orientation itu ngomongin apa saja? Introduce participant. Siapa saja? Who, siapa, kapan, dan di mana. Biasanya ada di paragraf pertama. Complication adalah masalahnya sudah mulai muncul. Ada klimaks, titik kesan utama masalahnya. That it problems and shows when the crisis arise. Complication menjadikan awal masalah hingga masalah menjadi klimaks. Jadi ini biasanya berarti Tired. What is tired? Nah, ya. Feeling tired of fighting, they live in a different places. Sura live in the water, Baya live in the land. The border was the beach, so they would never fight again. Nah, akhirnya mereka tinggalnya terpisah. Oke, one day, promise itu apa? Janji. They both beat each other. Sura beat Baya still, Baya did the same thing. He beat very hard until Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Setelah pemaparan materi, maka siswa dibagi dalam kelompok. Dari cerita tadi, kita itu bisa mengetahui bahwa itu adalah cerita tentang daerah apa? Surabaya. Surabaya. Suranya tadi siapa?
Hiu, bayanya? Berasal dari bahasa apa sebenarnya? Jawa, Suro dan Doyo. Namanya Suro Doyo. Nah, now your turn. Silakan teman-teman bekerja dalam kelompoknya. Tugasnya teman-teman adalah apa tugasnya? Dari cerita tadi, teman-teman yang kelompok visual, auditory, dan kinestetik, tugasnya adalah yang auditory. Silakan nanti melihat lagi videonya, boleh dilihat lagi. Terus nanti teman-teman bekerja sama dalam satu kelompok. Pada proses pembelajaran, guru menerapkan strategi diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar agar murid belajar dan memahami materi sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kelompok visual, mereka diminta untuk menyusun gambar dari legenda Surabaya dan menceritakan kembali dengan kalimat mereka sendiri. Sedangkan untuk kelompok visual, mereka akan melihat kembali video tentang legenda Surabaya dan fill in the blank, serta find the meaning of the words. Dan untuk kelompok kinestetik, mereka akan menceritakan kembali ceritanya through drama performance. Legenda dari Surabaya. Setelah itu nanti teman-teman presentasikan sesuai dengan hasil ini Inggris ya. Boleh pakai kata-kata ini, boleh yang lain. Jadi intinya kelompok visual adalah mengurutkan cerita bergambar ini nanti dalam sebuah jadi cerita naratif. Paham? Silahkan dimulai. Ini menyimak lagi videonya, diisi fill in the blank yang kosong-kosong diisi apa? Kertasnya tadi mana? Nah, terus kertasnya nanti ditranslitkan nomor 1 sampai nomor 10 itu jawabannya apa? Translate-nya. Cuma enggak, ini aja bro. Yang 1 sampai 10 aja. Ini yes. Ini sebenarnya dan do it in front of us. Sudah, silakan. Nanti nggak usah ngomong, yang ngomong biar naratornya aja yang pakai. Kamu tinggal wujudnya sebagai boyo, terus kamu seperti apa? Paham? Yap, silakan. Tunggu pakai. Kinestetik. Setelah berdiskusi, akhirnya masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. They were friends, but when they were hungry, they were very greedy. They did not want A group will make a presentation.
A long time ago in East Java, there were two strong animals, Shura and Daya. Shura was a shark. Shark is huge, and Daya was a frog. The Legend of Surabaya. Yeah. Yes, please. Saya jadi Surabaya. Saya juga ya. Surah. Dan saya namanya. Saya ketika. Dan kita jadi Surah and Daya. Surah was a shark and Daya was a crocodile. They lived in the sea. Actually, they were friends. But when they were hungry, Sebagai penjeda dan sekaligus asesmen pembelajaran, siswa diminta mengerjakan soal bersama dengan menggunakan Kahoot. Who did break the promise? Siapa yang melanggar janjinya? Sudah? Ya, terakhir. Nomor 3, Nep. Nomor 2, Fema. Nomor 1. Bukan Nep, bukan. Oh, Nafes. Iya. Oke, itu tadi. Ya, juara kita ya, beri tangan, tepuk tangan untuk dia. Mbak Fe dan Maira. Mbak Mama dan Fedia. Pada kegiatan penutup, pembelajaran diakhiri dengan memberikan kesimpulan, penguatan kepada murid, refleksi, dan berdoa. Tentang apa saja? Language feature, purpose of the text, dan generic structure. Next meeting, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas, kita akan belajar bagaimana teman-teman nanti belajar untuk membuat cerita folklore, cerita rakyat dari daerahnya teman-teman sendiri, ya. Jadi tidak akan ada yang sama. Yang dari tempat tinggalnya bukan dari Bu, saya dari Blora. Nek Blora kalian Blora semua. Dari desanya masing-masing. You have to write asal usul ceritanya dari desanya kalian, kenapa kok bisa dinamain seperti itu. Paham ya teman-teman? Ceritanya boleh dibikin terserah. Teman-teman boleh menuliskan dalam Canva, boleh, dibikin video juga boleh, dibikin gambar, komik juga boleh, atau mau di voice note kirimkan ke Bu R, kalian bercerita in English, boleh, terserah ya. Paham untuk tugasnya? Dikumpulin berapa lama? 1 pekan ya? Siap 1 pekan? Siap, oke, yuk. Kita sudah sampai di kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar tentang naratif. Mari kita akhiri bersama-sama. Silakan kita mimpin berdoa ya, Bu R yang memimpin berdoa. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Any questions so far, guys? Tidak ada. Kita akhiri bersama. Terima kasih atas atensinya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dong? Oke, semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Bu R tadi sudah salam? Demikian video PPL siklus 1 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.